Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman santri yang berbahagia, sudah maklum bagi kita bahwa negara yang sedang kita tempati saat ini, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara multikultural yang mempunyai ragam perbedaan budaya, agama, dan lain-lainnya. Keanekaragaman tersebut merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Pada tataran yang lebih sempit, kita hidup di lingkungan pesantren, di mana orang-orang yang berada di sekitar kita mempunyai karakter, pola pikir, dan cara pandang yang berbeda satu sama lain, yang dipengaruhi oleh lingkungan dari mana mereka berasal. Lantas, apakah adanya perbedaan tersebut akan membuat kita saling menjelekkan, merendahkan, dan melecehkan teman kita yang berbeda? Sungguh, perbuatan semacam itu tidaklah dibenarkan dalam agama. Kita dituntut untuk saling mengenal, saling menghargai, dan saling mengasihi antar sesama, serta selalu mempererat tali ukhuwah agar tetap hidup rukun meski berbeda karakter. Berkenaan dengan hal tersebut, pada kesempatan malam hari ini akan kami tampilkan ke hadapan para santri sekalian penampilan syarahan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Irham Maulana, Makrumun Jalil, dan Imam Hanafi. Kepada mereka, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala jami'il ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam, sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dewan Asatid yang arif dan bijaksana, hadirin para santri yang sangat kami banggakan. Indonesia merupakan salah satu negara bagian Asia Tenggara yang terkenal dengan multikulturalismenya. Sekitar 16.000 pulau terbentang indah di berbagai belahan bumi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tidak hanya itu saja, di Indonesia juga terdapat sekitar 7.241 budaya, 1.340 suku, 4 ras dan 6 agama. Namun, meskipun demikian, berbagai perbedaan tersebut tidaklah menjadi suatu perpecahan, melainkan tetap bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, tapi tetap satu. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia
harus senantiasa menanamkan sikap toleransi dan mempererat tali persaudaraan walaupun berbeda dalam ras, agama dan budaya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencapai persatuan, keharmonisan, dan kemakmuran. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan barokah ini, izinkan kami untuk membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Menjunjung Tinggi Toleransi Demi Kokohnya NKRI, dengan rujukan surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Hadirin para santri yang sangat kami banggakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwasannya Abu Mulaikah mengisahkan, pada hari penahlukan kota Makkah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Sebagian orang berkomentar, apakah layak budak hitam ini mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Sebagian orang lain pun menyahut, sekiranya Allah membenci orang ini, niscaya ia akan menggantinya. Lalu turunlah ayat tersebut. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kita kenal dengan Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya Al-Azhar bahwasannya pada mulanya manusia berasal dari Adam dan Hawa. Kemudian mereka berbeda warna kulitnya karena dipengaruhi oleh iklim buminya, hawa udaranya, letak tanahnya. Inilah
yang menyebabkan berbagai perbedaan ras manusia dan bahasa yang mereka gunakan. Terpisah di atas bumi dengan keluasannya, mencari kehidupan dengan apa yang mereka sukai. Kemudian mereka berkelompok-kelompok dan kelompok tersebut menjadi bangsa-bangsa. Lalu bangsa-bangsa tersebut menjadi suku-suku yang lebih kecil terperinci. Adanya berbagai perbedaan tersebut tidaklah agar mereka saling menjauh, tetapi agar saling kenal mengenal, mengetahui asal-usul nenek moyangnya dari dahulu kala. Pada ujung ayat ini juga dijelaskan bahwasannya kemuliaan sejati yang dianggap bernilai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan ialah kemuliaan diri, kemuliaan hati dan kemuliaan perangai serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini untuk menghapus perasaan sebagian manusia yang merasa bahwa dirinya lebih mulia karena terlahir atas ras dan bangsa yang lebih tinggi dan menganggap ras dan bangsa yang lain adalah lebih rendah. Oleh sebab itu, ras dan bangsa bukanlah ukuran kemuliaan seorang manusia, melainkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang kami banggakan, adanya keragaman di Indonesia sebenarnya merupakan suatu keniscayaan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan firman-Nya yang telah termaktub dalam surah Hud ayat 118 yang berbunyi, Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Sadaqallahul azim. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan umat manusia yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. hadirin yang kami banggakan, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menjadikan umat manusia sebagai umat yang satu, baik beriman ataupun kafir. Akan tetapi perbedaan senantiasa ada di antara mereka, baik perbedaan dalam berpendapat, bermadhab dan beragama. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia harus senantiasa menanamkan sikap toleransi. Dalam hal ini, kita harus mempererat tali ukhuwah. Terdapat 3 macam ukhuwah yang terkenal di kalangan kita, yakni Ukhuwah Islamiyah, Uhuwah wataniyah dan Uhuwah insaniyah. Ukhuwah yang pertama adalah Ukhuwah Islamiyah, 3 sikap yang harus kita terapkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, yakni ta'awun, saling tolong menolong, Tasamu toleransi dan Takaful. saling menjaga hingga tumbuhlah rasa aman. Ukhuwah yang kedua adalah Uhuwah wataniyah. terdapat 3 sikap dan sifat yang harus kita terapkan untuk menjaga ukhuwah wataniyah, yakni akomodatif, saling pengertian, Selektif. memilih dan memilah mana keputusan yang paling memberikan kemaslahatan. Yang ketiga adalah
integratif, sikap saling keterbukaan untuk menerima inspirasi dan aspirasi dari berbagai golongan yang berbeda. Ukhuwah yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, ukhuwah yang didasari atas dasar kemanusiaan yang hidup di muka bumi ini dan menyadari akan adanya perbedaan. Namun Islam memberikan batasan toleransi. Terdapat dua hal yang tidak dapat kita toleransi, yaitu dalam akidah dan ibadah. Hal ini selaras dengan firman Allah, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimulah agamamu, bagikulah agamaku. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia harus menanamkan sikap toleransi. Dan oleh sebab itu, juga kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku harus memiliki iman mantap, ilmu lengkap, wawasan luas, agar kita dapat mengerti dan memahami adanya perbedaan dan mempererat tali persatuan. Hal itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencapai damai, aman, dan sejahtera. Al-ittihadu quwwatun wattafarruqu du'fun. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hati kesepian tanpa seorang kekasih. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.